Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Id yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini khatib mewasiatkan kepada dirinya pribadi dan kepada jamaah pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan menjalankan apa-apa yang Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam perintahkan, serta menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah larang. Karena barang siapa yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa, maka dia akan beruntung dalam dua kehidupan. Barang siapa yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa, maka dia akan menggapai kebahagiaan di kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Karena takwa merupakan wasiat yang diwasiatkan oleh orang-orang sebelum kita, orang-orang yang hidup sezaman dengan kita, dan orang-orang yang hidup setelah kita kelak. Ma'asyiral muslimin, di mana ada pertemuan, pasti di sana akan ada perpisahan. Di mana ada awal, pasti akan ada akhirnya. Demikianlah kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan bagi kita semua. Ketika akhir sebuah perjalanan menjadi awal perjalanan bagi yang lainnya, dan sebuah perpisahan akan menjadi pertemuan dengan sesuatu yang baru. Di dalam hidup kita ini banyak yang datang dan juga banyak pula yang pergi. Allah Subhanahu wa taala menjumpakan kita dengan segala hal yang Allah Subhanahu wa taala telah catatkan dalam catatan takdirnya. Ada yang melintas dalam segmen yang singkat, namun singkatnya tersebut begitu membekas di dalam hati kita. Ada yang telah lama beriring-iringan, tetapi tidak disadari dan tidak dianggap kehadirannya. Ada pula yang begitu jauh di mata, namun begitu menampakkan dan melekat di dalam hati. Ada yang datang begitu saja, seolah dia tidak pernah ada. Semua yang pernah singgah dalam kehidupan kita, itu bagaikan kepingan-kepingan puzzle yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita agar kita mau berpikir terhadapnya. Yang kepingan-kepingan tersebut saling melengkapi dan membentuk sebuah gambaran kehidupan. Maka sudah fitrah, bila ada pertemuan, pasti akan ada perpisahan. Di mana ada awal, pasti di sana akan ada akhir. Demikianlah gambaran singkat perjumpaan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan yang begitu berharga, bulan yang begitu mulia dalam satu tahunnya, yang Allah Subhanahu wa taala telah muliakan bulan tersebut dan orang-orang yang memuliakan bulan tersebut. Ma'asyiral muslimin ibadallah, hari ini adalah hari kemenangan bagi kita semua. Kemenangan dari melawan syaitan dan syahwat. Kemenangan, hari kegembiraan bagi kita semua.
gembira atas ampunan Allah Subhanahu wa taala yang telah dijanjikannya bagi orang-orang yang beriman. Hari ini adalah hari gembira, gembira dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari gembira, gembira meraih surga Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang telah dijanjikan amal solehnya diterima, termasuk diantaranya adalah puasa. Semoga saya, Anda, dan kita semua termasuk orang-orang tersebut yang Allah Subhanahu wa taala berikan kegembiraan di kehidupan dunia dan di akhirat dengan dimasukkan surganya. Hari ini adalah hari kita saling mengunjungi satu dengan yang lainnya. Hari mengunjungi kaum muslimin. Hari ini adalah hari saling mendoakan agar perjuangan kita selama 1 bulan penuh Allah Subhanahu wa taala terima, dan tidak ada kata yang lebih indah daripada kata berikut ini di hari-hari ini, yaitu kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari kami dan dari Anda semua amalan-amalan soleh yang telah kita lakukan. Para hadirin jamaah sidang salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh di hadapan kita hari ini adalah hari Id, dan segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh pujian yang sempurna disertai ketundukan jiwa yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan penuh kebaikan, bulan yang di dalamnya kita dimudahkan untuk beramal soleh, bulan yang dijadikan sebagai tarbiyah, pembimbingan bagi kita, persiapan bagi kita untuk menghadapi 11 bulan ke depannya. Semoga Anda, saya, dan kita semua bersyukur atas hal tersebut. Karena itu adalah keutamaan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan bagi kita semua, dan merupakan rahmat yang Allah telah berikan bagi kita semua, bagi orang-orang yang beriman. Di antara bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla adalah dengan menampakkan kegembiraan kita. Kebahagiaan pada hari Id ini hendaknya kita tampakkan kegembiraannya terhadap sesama. Karena demikianlah syariat memerintahkan kita. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Ma'asyiral muslimin, sebagaimana kita telah diperintahkan, kita telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu siang di bulan Ramadan dengan menahan syahwat, dengan menahan makan, dengan menahan minum, yang kemudian di malam hari kita diperintahkan, disyariatkan beribadah, qiyamul lail, dan juga membaca Al-Quran. Maka di hari Id ini kita pula disyariatkan untuk menebarkan kegembiraan dan kebahagiaan kita. Senantiasa mendekatlah dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebarkan serta tampakkan kegembiraan kalian, karena sungguh ini adalah nikmat yang besar, dan ini adalah nikmat yang pantas untuk disyukuri. Sebarkanlah rasa gembira di antara kalian dengan menebarkan salam kepada sesama muslim. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan, kata Nabi SAW, kepada suatu perkara jika kalian melakukan hal tersebut, kalian akan saling mencintai. Afshus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Sebarkanlah rasa gembira di antara kalian dengan senyum-senyum di wajah kalian. Untuk saudara-saudara kalian, terutama karib kerabat kalian, terutama kepada orang tua kalian. Tabassamuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di wajahmu untuk saudaramu merupakan sedekah. Sebarkanlah rasa gembira di antara kalian dengan saling memberi hadiah kepada sesama. Nabi SAW bersabda, tahaddu, tahabbu. Salinglah kalian memberi hadiah, kalian akan saling mencintai. Sebarkanlah rasa gembira di antara kalian dengan ucapan-ucapan yang baik kepada sesama. Al-kalimatut thayyibatu shadaqah. Kalimat-kalimat yang baik, perkataan tutur kata yang baik, itu adalah sedekah.
Sebarkanlah rasa gembira di antara kalian dengan berbuat berbuat banyak kebaikan kepada sesama, kepada yang lainnya, terutama dengan karib kerabat kita, dan terutama kepada orang tua kita. Allah mewasiatkan kepada kita semua, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan sungguh kami telah perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik, perbuatan yang terbaik kepada orang tua mereka, karena orang tuanya, ibunya lah, telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah dan semakin melemah. Sebarkanlah rasa gembira di antara kalian dengan saling menyambung silaturahim dan berbuat baik kepada tetangga. Nabi SAW mengatakan, "Ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithanna." Senantiasa Jibril mengingatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku menyangka bahwasannya tetangga berhak mendapatkan warisan. Sebarkanlah rasa gembira di antara kalian dengan berusaha menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, umat al-Islam, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda berkeinginan kuat agar Allah Subhanahu wa taala mencintai Anda, dan Anda sangat berkeinginan agar Anda merasakan tempat yang mulia tersebut, kedudukan yang tinggi tersebut, maka hendaklah kalian ittiba' kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Cukupkan diri kita dengan apa yang telah beliau ajarkan, jangan menambah-nambahi dan juga jangan mengurang-urangi apa yang beliau ajari. Cintailah beliau serta cintai siapapun dan apapun yang beliau cintai. Bencilah siapapun dan apapun yang beliau sallallahu alaihi wasallam benci. Beliau adalah suri tauladan terbaik yang pantas kita untuk ikuti. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Jika Anda berkeinginan dan berhasrat kuat agar Anda menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakanlah ketaatan Allah di atas petunjuk Allah dengan mengharapkan pahala dari Allah. Jauhi maksiat kepada Allah dan takutlah terhadap siksanya yang sangat pedih. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Jika Anda berkeinginan kuat agar Allah Subhanahu wa taala mencintai Anda, maka jadilah orang yang senantiasa berbuat kebaikan di muka bumi ini. Berbuat baiklah dalam ibadah. Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau Anda tidak mampu melihat Allah, ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mampu melihat kita dan mengetahui apa yang ada di lubuk hati kita yang terdalam. Berbuat baik pula terhadap sesama makhluk. Berikan apa yang telah Allah berikan kepada Anda dari kelebihan harta yang Allah berikan kepada engkau. Jika engkau memiliki kewajiban kepada mereka, tunaikanlah hak-hakmu atas mereka. Jika mereka memiliki hak atas dirimu, maka berikanlah mereka di atas haknya. Berbuat baik pula lah kepada seluruh makhluk, karena Allah telah memerintahkan demikian. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Ibadallah, jika Anda berkeinginan kuat agar Allah Subhanahu wa taala mencintai Anda, maka jadilah orang yang sabar. Bersabarlah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguhlah di atas ketakwaan kepadanya. Bersabarlah untuk tidak memaksiati Allah Subhanahu wa taala tatkala terang-terangan ataupun tatkala sembunyi-sembunyi. Bersabarlah dari musibah yang silih berganti datang dalam kehidupan kita. Bersabarlah dari gangguan-gangguan manusia, walau itu adalah karib kerabatmu ataupun tetanggamu. Wallahu yuhibbus sabirin.
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jika Anda berkeinginan kuat agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai Anda, maka bersungguh-sungguhlah dalam perkara yang diwajibkan kepada kalian semaksimal mungkin. Kemudian beribadahlah dengan ibadah-ibadah sunnah semampu Anda, dan cintailah amal-amal soleh yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, "Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi satu dari wali-waliku, maka dia telah mengumumkan perang dengan diriku. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in hatta uhibbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada amalan-amalan yang aku wajibkan kepada mereka. Wa ma yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Allahu akbar. Dan hambaku masih terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnahnya sampai aku mencintai dirinya. Apa konsekuensi dari cinta tersebut? Allah sebutkan di dalam hadis qudsi, "Fa idza ahbabtuhu," kalau aku sudah mencintai hamba tersebut, "kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi." Aku akan menjadi pendengarannya apabila dia gunakan pendengarannya untuk mendengar. "Wa basarahu alladhi yubsiru bihi." Aku akan menjadi penglihatannya apabila dia gunakan penglihatannya untuk melihat. Wa yadahu alladhi yabtishu biha. Aku akan menjadi tangannya apabila dia gunakan tangannya untuk sesuatu. Wa rijlahu allati yamshi biha. Aku akan menjadi kakinya apabila dia gunakan kakinya untuk melangkah. Wala in sa'alani la'utiyannah. Apabila dia meminta kepadaku, pasti aku akan berikan apa yang dia minta. Wala in ista'adzani la'u'idannah. Apabila dia meminta perlindungan kepada diriku, maka pasti aku akan berikan perlindungan kepadanya. Ibadallah, jika Anda berkeinginan kuat agar Allah mencintai Anda, maka senantiasa jagalah amal-amal salih yang telah kita kerjakan. Karena sungguh amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang sedikit namun dia continue. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memaparkan, "Innal a'mali ila ahabballahi adwamuhu wa inqal." Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit namun dia continue di atas amalan tersebut. Jika Anda berkeinginan kuat agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai Anda, maka bersikap adillah. Bersikap adillah kepada semuanya. Berikan haknya bagi mereka setiap yang memiliki hak. Setiap memiliki hak, baik hak dunia maupun akhirat. Wallah, innallaha yuhibbul muttaqin. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jika Anda berkeinginan kuat agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai Anda, maka bersungguh-sungguhlah dalam bersuci. Bersihkanlah hati kita dari segala jenis-jenis kesyirikan, dari rasa hasad, dari kebencian terhadap sesama, dari permusuhan, dari pengkhianatan, dan jauhkanlah dari segala kejahatan-kejahatan terselubungnya. Sucikanlah jiwa Anda dari segala dosa-dosa. Segeralah bertaubat kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Jika Anda adalah di antara mereka yang ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbaikilah akhlakmu terhadap sesama makhluk, terutama kepada keluargamu. Perbaikilah akhlakmu terhadap seluruh umat manusia. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majalisan yaumal qiyamah ahasinukum ahlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan paling dekat tempat duduknya di hari kiamat kelak adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Ibadallah, jika Anda berkeinginan kuat agar Allah mencintai Anda,
maka cintailah orang-orang soleh karena Allah. Nasihatilah, saling menasihati kalian karena Allah. Sambunglah hubungan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jagalah persaudaraan kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis qudsi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya Allah berfirman, haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Kewajiban, wajib cintaku bagi hamba-hambaku yang saling mencintai karena diriku. Haqqat mahabbati lil mutawasilina fiyya. Wajib cintaku bagi orang-orang yang menyambung silaturahim karena diriku. Wa haqqat mahabbati lil mutanasihina fiyya. Wajib cintaku bagi hamba-hambaku yang mereka saling menasihati karena diriku. Wa haqqat mahabbati lil mutabadilina fiyya. Dan wajib cintaku bagi orang-orang yang mereka saling berkorban untuk yang lain karena diriku. Apa konsekuensinya? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, al-mutahabbuna ala manabira min nuri. Orang-orang yang saling mencintai karena diriku, kelak di hari kiamat mereka akan ditaruh, mereka akan diberdirikan di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Yakbiduhum manakihimun nabiyyin was-siddiqin was-suhada. Yang tempat tersebut membuat para nabi, para as-siddiqin, dan juga mereka para syuhada iri terhadap hal tersebut. Ketahuilah, bertakwalah kepada Allah, wahai hamba-hamba Allah yang beruntung dan berbahagia di hari ini. Ketahuilah bahwa dunia ini seluruhnya hanyalah sedikit, dan yang tersisa darinya hanyalah sedikit. Dan sungguh yang paling sedikit bagi kita adalah apa yang sangatlah sedikit. Dan yang menggunakan akalnya di antara kita jumlahnya pula sangat sedikit. Sadarilah bahwa tempat istirahat bagi mereka yang berbuat baik dan berupaya terus-menerus dalam ketaatan kepada Allah adalah hari di mana ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di sisa-sisa waktu yang sangat sedikit. Bersabarlah, bersabarlah, bersabarlah sejenak lagi. Karena kematian cepat atau lambat akan menghampiri kita dibandingkan kehidupan akhirat yang sangat panjang, yang tidak mungkin ada pengulangan di dalamnya. Karena sungguh urusan dunia ini hanyalah sedikit dan waktu yang tersisa semakin mendekat dan semakin sedikit. Ma'asyiral muslimin, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ramadan baru saja pergi meninggalkan kita dalam berbagai macam ujiannya. Namun setelah dia pergi meninggalkan kita, jadilah Anda, jadikanlah diri saya, jadikanlah diri Anda, jadikanlah diri kita semua adalah pribadi yang lebih baik lagi. Lebih baik bagi istri kita, lebih baik bagi keluarga kita, lebih baik bagi anak-anak kita, lebih baik bagi keluarga kita, lebih baik bagi tetangga kita, lebih baik bagi karib kerabat kita, lebih baik bagi sahabat-sahabat kita, dan tentunya bagi setiap umat manusia. Jadilah Anda seperti kupu-kupu, sebagaimana kupu-kupu membantu penyerbukan tanaman, maka jadilah ia bermanfaat bagi yang lain. Atau paling tidak, jadilah Anda seperti lebah yang dia hinggap di dalam ranting, namun dia tidak mematahkan ranting, justru dia memberikan manfaat yang lebih dibanding apa yang dia ambil yang sangat sedikit tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan yang baru saja kita lalui harusnya memberikan perubahan bagi kita ke arah yang lebih baik. Sungguh kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih bertemu dengan Ramadan berikutnya. Kita tidak tahu apakah kita masih bisa bersujud, apakah kita masih bisa berruku, apakah kita masih bisa mengalirkan air mata penyesalan dan air mata tangisan dosa. Kita tidak tahu apakah Ramadan berikutnya kita dalam kondisi masih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersungguh-sungguhlah dalam memperbaiki diri. Ramadan telah menjadi madrasah utama bagi kita selama 1 bulan. Jangan Anda keluar dari Ramadan kembali seperti pribadi yang buruk lagi seperti dulu. Atau paling minimal, jangan Anda seperti yang sama seperti dulu lagi. Kita tidak tahu apakah kita masih bertemu dengan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam yang dicari oleh setiap orang-orang yang beriman dengan sungguh-sungguh. Ramadan tahun ini
harus memberikan kehidupan yang baru bagi kita semua, harus menjadi motivasi bagi kita dalam segala aktivitas kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memanjangkan umur saya, umur Anda, dan umur kita semua dalam kebaikan dan dalam keberkahan. Semoga Allah mudahkan saya, Anda, dan kita semua untuk beramal salih sesuai apa yang Nabi SAW telah ajarkan kepada kita. Semoga Ramadan kemarin menjadi Ramadan terbaik bagi kita, menjadi Ramadan yang kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibebaskan dari api neraka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا وكل أعمال صالحين. اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.